mengedepankan kepada akhlaknya, perilaku. Amali mengedepankan kepada praktik mistiknya, ritualnya. Falsafi itu ajaran tasawuf yang dianya itu lebih mementingkan bagaimana pengalaman batin kita itu mampu terbahasakan kepada orang lain. Jadi pengalaman-pengalaman kita melalui ilmu huduri yang kita dapatkan, bagaimana harus bisa kita transformasikan ke orang, bagaimana kita bisa komunikasikan ke orang. Jadi para penganut tasawuf falsafi ini meminjam bahasa para filosof, terutama filsafatnya Ibnu Sina dipinjam, bahasanya yang dipinjam. Tetapi mekanisme ajarannya tetap kembali kepada mekanisme ajaran sesuai dengan prinsip tasawuf. Apa itu prinsip tasawuf? Prinsip tasawuf bahwasanya mereka mendapatkan pengetahuan itu melalui huduri, yaitu pengalaman mereka. Sementara kalam, bagaimana prinsipnya? Prinsip kalam itu adalah apa yang ada dalam teks, dalam wahyu atau dalam Al-Quran kalau dalam Islam. Nah, dalam pandangan umum, dalam bahasa umum disebut dengan teologi. Dalam Islam disebut dengan kalam. Apa itu kalam? Kalam itu adalah ajaran yang berprinsip kepada wahyu. Sekalipun kalam itu juga menerima ilmu huduri yang didapatkan oleh orang sufi. Dengan catatan diterima apabila sesuai dengan wahyu. Juga mereka menerima ajaran filsafat. Filsafat secara umum itu disebut dengan filosofi, filsafat. Tetapi dalam Islam itu disebut dengan hikmah. Berarti kalau dalam hikmah itu maksudnya adalah filsafat Islam. Kalau dalam Islam disebut dengan hikmah. Mereka juga menerima filsafat atau hikmah. Mereka juga menerima ajaran daripada tasawuf. Mereka juga menerima ajaran daripada hikmah. Dengan catatan harus sesuai dengan wahyu. Ini prinsip dari kalam. Kemudian prinsip daripada tasawuf yang dianya itu perlu kita lebih perinci lagi, yaitu tasawuf akhlaki ada, amali ada, falsafi ada. Kita rincikan menjadi tasawuf falsafi, yang mana ini yang lebih berelasi, lebih dekat dengan belajar kita, yaitu kalau tasawuf falsafi ini disebut juga dengan irfan. Jadi jelas ya, apa itu tasawuf, tasawuf apa saja yang ada, tasawuf falsafi itu seperti apa jenisnya, dan irfan itu apa kalau ditanya orang, berarti dia adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini menggunakan bahasa filsafat, tetapi ajaran mereka tetap adalah prinsip mereka itu adalah melalui huduri para sufi. Mereka juga menerima ajaran kalam atau teologi, mereka juga menerima wahyu, mereka juga menerima hikmah atau filsafat, dengan catatan hikmah ini haruslah sesuai dengan apa yang mereka lihat dan melalui pengalaman mistik mereka. Juga menerima prinsip wahyu, dengan catatan dianya itu sesuai dengan cara melihat mereka. Bila terdapat perbedaan cara melihat wahyu oleh para sufi atau para arif irfan dengan para teolog atau para kalam, berarti menurut mereka bila ada yang beda, cara pandang kaum kalam ini berbeda dengan cara mereka. Berarti cara mereka menafsirkan yang beda. Cara mereka melihat teks Al-Quran itu yang berbeda dengan cara sufi melihat. Jadi ini ajaran. Kenapa ini penting bagi kita, yaitu mempelajari kalam, penting mempelajari tasawuf khususnya irfan itu penting. Apa pentingnya mempelajari kedua hal ini? Dalam rangka kita belajar filsafat Islam. Karena seorang filosof besar itu yang bernama Mullah Sadra diakui itu dalam prinsip ajaran filsafatnya itu hikmah muta'aliyah Mullah Sadra. Jadi kan ada 3 aliran besar dalam filsafat.
satunya lagi itu adalah Isyraqiyah, yang nama terbesarnya itu adalah Suhrawardi, dan Masyaiyah atau peripatetik, yang nama terbesarnya itu adalah Ibnu Sina, Al-Kindi juga, Al-Farabi juga, tapi yang terbesar itu adalah Ibnu Sina. Nah, kita sudah belajar tentang kalam, khususnya kalam Abu Hasan ini ya, bukan Abu Musa, Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian kita sudah belajar tentang bagaimana Suhrawardi, tentang Ibnu Sina. Kita juga perlu pada saat ini belajar tentang irfan, yang nama terbesarnya itu dikembalikan kepada Ibnu Arabi. Kenapa penting mempelajari ini semua? Karena nanti salah satu filosof terbesar dalam Islam itu diakui, beliau itu adalah orang yang mensintesakan seluruh ajaran dalam pemikiran Islam. Baik dianya itu kalam, baik dianya itu irfan, dan seluruh daripada aliran dalam hikmah, dalam filsafat. Jadi beliau mensintesakan Masyaiyah, mensintesakan juga kalam, juga irfan, dan juga hikmah al-Isyraq Suhrawardi. Karena itulah penting bagi kita untuk mempelajari tentang irfan.